Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul sentralisasi dan desentralisasi. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Widya Gusriani, selanjutnya ada Syahriani Kusmawardani, selanjutnya ada Sarnila, dan yang terakhir ada Syafnila. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata sentral yang dapat berarti pusat. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Kelebihan sentralisasi. Yang pertama, lebih mudah untuk menerapkan kebijakan umum dan praktek untuk bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, mencegah bagian dari bisnis menjadi terlalu mandiri. Yang ketiga, lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat. Yang keempat, lebih cepat mengambil keputusan, lebih mudah menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya ada kelemahan sentralisasi. Yang pertama, manajemen lokal cenderung jauh lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kurangnya otoriter, turun hierarki, mungkin mengurangi motivasi manajer. Yang ketiga, layanan pelanggan tidak mendapat manfaat dari fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dampak positif dan negatif sentralisasi. Yang pertama, dalam segi ekonomi, efek positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur, karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomiannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintahan pusat saja. Di sini Syahriani Kusmawardani akan menjelaskan tentang segi sosial budaya. Perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. 3. Segi keamanan dan politik. Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruh oleh pemerintah pusat. Yang B. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan atau sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, baik mengenai politik pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan maupun mengenai segi pembiayaan. Kelemahan desentralisasi. Kelemahan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah ataupun euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau oknum. Kelebihan dari desentralisasi adalah yang pertama, harus meningkatkan motivasi staf. Yang kedua, keputusan yang dibuat oleh lebih dekat dengan pelanggaran. Yang ketiga, konsisten dengan bertujuan untuk menunjukkan hierarki. Keempat, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Yang kelima, kekurangan desentralisasi yaitu pengambilan keputusan tidak selalu strategis. Selanjutnya, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau risiko bahaya.
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya desentralisasi kekuasaan. Faktor-faktor ini antara lain: 1. Perongkosan atau harga suatu keputusan. 2. Keinginan untuk memperoleh kesatuan di dalam. 3. Ukuran ekonomi. 4. Sejarah perusahaan. 5. Manajemen filosofi. 6. Sifat dan individu. Dampak positif dan negatif desentralisasi. 1. Segi ekonomi. Dari segi ekonomi, banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini, di mana pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Tetapi penerapan sistem ini membuka peluang yang besar bagi pejabat yang daerah untuk korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Cik Syafnila. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian yang selanjutnya. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini, pemerintah daerah akan mudah mengembangkan kebudayaan. Nah, kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing, sehingga secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, segi keamanan dan politik. Dampak positif yang dilalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan adanya campur tangan dari pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Tapi dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia berlebihan, di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Baiklah, sekian itu saja dari presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.